Halo guys, bersama YouTuber kita, sama konten kreator kita hari ini. Ya, ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol santai, katanya tentang apa? Kalau nunggu gabut mau nunggu basket lah nih. Kita sambil menunggu basket ya, basket. Ya, basket. Gabut guys, jadi nunggu basket kita mau ngobrol-ngobrol random aja lah, apaan aja lah yang mau dibahas sambil nunggu. Ya paling seputaran bisnis kita ya, bisnis ya, seputaran bisnis kita. Kemarin itu kita udah jalan-jalan beberapa yang sempat kita hunting ya. Jual sepatu. Jadi lebih kita mungkin bahasnya persepatuan lah. Ini para pecinta sneakers head ya, pecinta sneakers ya, sepatu yang apa namanya branded ya, yang sering ya, banyak kategorinya. Nanti ini bakal kita ulas ya, kita bahas. Oke. Jadi kok jualan udah berapa? Kalau misalnya start awal jualan itu sebelumnya di awal-awal pertama itu kita lebih ke kaos-kaosan ya, kayak baju TK lebih ke kayak baju band vintage gitu ya kan. Cuman karena pasarnya di sekarang udah mulai susah ya, juga cari stok barang juga udah susah, jadi makanya kita beralih ke sepatu akhirnya. Nah setelah setahun lebih di baju-baju, di perkaos-kaosan dan kawan-kawannya, nah sekarang kita beralihnya ke sepatu-sepatu ya, sama juga ya, masih seputaran yang dipakai ya kan, jadi masih hobi ya kayak ininya bagus penjualan. Kalau untuk penjualan sih seimbang, cuman kalau misalnya untuk harga ya pasti lah lebih dari sepatu ya. Kalau untuk harga lebih dari sepatu, Untungannya lebih bagus juga, keuntungannya ya udah juga pasti, karena dari harga jualnya juga lebih tinggi kan daripada baju, jadi keuntungan juga lebih tinggi. Itu dia. Jadi banyak permintaan itu sepatu ini jenis apa? Kalau yang sekarang ini karena udah pada umumnya hampir sama rata sih semuanya sebenarnya. Kebanyakan sepatunya sport yang modelnya bisa dipakai kemana aja gitu kan, sport kayak sepatu running gitu ya kan. Ya, tapi bisa all condition gitu ya kan, semua condition. Segala kondisi lah ya. Sepatu running tapi bisa dipakai buat jalan-jalan juga. Bisa dipakai buat jalan-jalan juga. Harian. Iya. Yang kebanyakan umumnya sekarang itu seperti itu. Cuman makin kesininya banyak juga yang pakai kayak apa ya, jenisnya yang modelnya sepatu basket. Itu dipakai buat harian juga, dipakai buat gaya juga kan, kayak Air Jordan gitu. Terus casual juga tetap ada, yang buat memang buat dipakai hari-hari, itu casual tetap ada. Tapi mungkin peminatnya nggak kayak dulu zamannya fans Converse gitu ya kan. Nggak zaman red gitu. Jadi lebih aja sekarang trennya lagi ke basket sama sport lah gitu ya, model sport ya. Sama sepatu centang ya, sepatu centang. Lebih banyak sepatu centang sekarang. Dan jadi Nike sekarang udah kayak makanan apa ya dibilang ya, kayak mie instan gitu ya kan, jamur di mana-mana ada ya kan. Udah semua orang wajib pasti punya makan mie instan atau punya sepatu Nike. Nah sama itu udah perbandingan kayak gitu. Jadi permintaan sepatu AJ itu masih banyak. Kalau untuk Air Jordan masih ada aja ya, cuman harga ya tergantung. Masih hype ya? Tergantung si penjual ya, variatif ya. Sama tergantung dengan kondisi juga ya. Kalau misalnya kita di thrifting ini atau di second-hand ini, tergantung apa namanya, kondisi sama modelnya ya, warna sama stylenya. Karena sekarang udah banyak yang modelnya sepatu Jordan ini yang collapse dengan rapper, collapse dengan brand-brand yang lain gitu ya kan, seperti
Misalnya Jordan collabs dengan Dior, collabs dengan LV, Louis Vuitton, terus collabs dengan Louis Vuitton, collabs dengan yang lain-lain ya, dengan Off-White misalnya. Terus ya banyak lah. Dan brand Nike juga nggak cuma collab dengan satu, maksudnya stylenya bukan cuma yang Jordan itu aja. Nike juga yang lain-lain juga banyak tuh kan. Contohnya kalau misalnya kayak Nike Air Force One yang collabs juga banyak juga collabs, terus Air Max itu juga banyak collabs tuh dengan brand-brand lain. Tapi untuk trennya untuk sekarang itu yang lagi hype Nike-nya jenis apa? Kalau yang memang paling banyak dan Yang paling banyak permintaan atau yang paling gampang dijual ya misalnya. Ya, paling gampang dijual itu istilahnya paling cepat ya gitu, ada barang langsung laku misalnya gitu kan. Itu lebih ke kayak Air Force One Low. Itu paling gampang satu. Terus yang keduanya kalau misalnya yang dengan harga setara atau sedikit lebih tinggi dari Air Force One itu ada Air Jordan yang low. Lalu di bawahnya lagi ada Nike SB down. Skateboard ya, SB itu skateboard. Bukan SB atau apa singkatan nggak jelas, bukan. SB itu Nike skateboard, ya, guys. Cuman banyak edisinya juga klasernya. Ya, jadi itu juga sama ya, banyak collabs juga dengan brand-brand atau dengan logo-logo atau apalah yang lain juga. Terus ini mau nanya, kalau misalnya sepatu ini kan yang dijual sepatu brand second. Nah, Ya. kondisi layak jualnya itu kayak gimana? Berapa persen sebenarnya? Sebenarnya sepatu itu walaupun dia second tapi masih layak jual. Nah, persyaratan untuk layak jual itu kan kalau misalnya di sepatu second, yang pertama yang pasti bagian dalam dulu kita cek, ya kan. Di bagian dalam itu dia, dari insole yang ditambahin itu ya kan, buat pelapis itu dia masih bawaan atau enggak, ataupun kalau misalnya memang nggak bawaan, paling nggak dia masih utuh lah, ya kan. Nggak sobek-sobek atau dia nggak patah atau terpotong gitu ya kan. Lalu ke bagian luarnya sedikit, lidah dan tag ya. Lidah biasanya di belakang lidah sepatu itu ada tagnya, atau tagnya di bagian mana dia tertempel, atau di bagian dalam sedikit gitu ya kan. Tag ada dua macam, ada tag tempel, ada tag yang gantung. Maksudnya yang gantung itu yang dijahit seperti tag baju gitu ya kan, tag gantung. Itu harus ada keduanya, ya kan. Lalu di bagian bibir sepatu itu, di pinggiran atasnya lubang sepatu itu tempat kita masukin kaki. Nah itu harus paling enggak ya mulus lah, ya kan. Diusahakan mulus, atau paling enggak dia di ujungnya hanya lecet-lecet sedikit aja, atau cuman kerut-kerutan aja. Itu dia. Lalu ke bagian luar itu tali kalau misalnya tali kan bisa diganti-ganti, kalau tali aman, nggak terlalu pengaruh. Bagian body itu ya diusahakan mulus lah seperti bawaannya ya kan, nggak ada sompel lecet, apalagi itu berpengaruh sama nilai jual ya. patah dan kerutannya itu berpengaruh ya kan. Kalau hanya cuma kerutan pemakaian biasa, that's okay. Kalau misalnya sampai dia kulitnya itu pecah atau dia jadi terkelupas, nah itu juga mempengaruhi sekali dengan harga jualnya. Lalu bagian terakhir itu tapak. Nah bagian tapak itu jahitan enggak? Kalau jahitan sih rata-rata semua sepatu aman ya, lem-lemannya semua keliling lem-lemannya itu antara sol sepatunya dengan bodi sepatunya itu juga wajib dicek ya. Itu juga harus minimal ya bawaan, atau dia walaupun dia bekas di lem ulang atau reglu di lem ulang atau di reglu ya, itu dia minimal rapi nggak berantakan. Lalu bagian tapak itu dia minimal mulus lah ya, bersih ya. Kalau bersihnya mungkin enggak, tapi kalau misalnya ya masih ada lah sedikit motifnya, ataupun kalau bisa motifnya itu masih kelihatan jelas motif tapaknya itu ya, masih tebal lah ya.
Jadi nggak terlalu halus. Karena kalau halus ya, nggak terlalu halus. kalau pemakaian misalnya kayak sepatu basket dia lebih di depan yang bagiannya Tapi itu tertipis. biasanya keadaan yang lebih jelek dari itu sebenarnya bisa jual, tapi mempengaruhi harga jualnya jadi jauh lebih murah aja ya. Harganya itu Kalau dijual bisa dijual ya. Kalau Harga jual lebih murah. kalau harga jual tetap. Gitu. Cuman hanya beda di Udah, baru nyampe. harganya aja. Baru nyampe. Ini. Si Ada yang baru nyampe. ya guys, Salah satunya ini teman basket namanya Mikael. Wow. welcome. Ya ini ntar lagi rame ya kan, udah kita mau ngumpul ntar di jam 8 ya kan, udah setengah 8 ya, sambil nunggu teman-teman yang lain pada datang. Ya udah, nanti kita lanjut lagi kalau tempat ngobrol-ngobrolnya karena udah banyak yang mau datang. Ini saya dulu, setelah juga nanti ya nanti dilanjut lagi kita dilanjut. Oke guys. Awal-awal sampai ketemu. Ya.